Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal mengenai gelombang bunyi. Soal yang pertama, seorang anak yang berdiri diam meniup peluit pada frekuensi 490 Hz ke arah mobil yang sedang bergerak mendekati orang tersebut seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya. Pelayangan yang terdengar antara gelombang langsung dan gelombang yang dipantulkan mobil adalah 10 Hz. Jika kecepatan bunyi di udara 340 meter second pangkat min 1, kecepatan mobil adalah di sini yang diketahuinya adalah frekuensi sumber bunyinya. Jadi seorang anak ini merupakan sumber bunyi karena dia meniup peluit. Jadi di sini adalah Fs sama dengan 490 Hz. Ini frekuensi sumber bunyinya. Kemudian ini adalah kondisinya diam, maka kecepatan sumbernya adalah 0. Jadi di sini Vs sama dengan 0 karena diam. Kemudian ini adalah frekuensi layangannya. Jadi frekuensi layangannya adalah 10 Hz. Jadi di sini adalah Fl, frekuensi layangan yaitu 10 Hz. Kemudian di sini kecepatan bunyi di udara yaitu V. Jadi di sini V adalah sama dengan 340. Di sini satuannya meter second pangkat min 1 ini adalah meter per second. Jadi di sini adalah meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah kecepatan mobil. Di sini mobil ini adalah pendengarnya atau pengamat. Jadi di sini yang ditanyakan adalah Vp, yaitu kecepatan pendengar, yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakan. Jadi di sini untuk menghitung kecepatan pendengar ini, kita menggunakan rumus efek Doppler, yaitu Fp per Fs sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Jadi ini rumus efek Dopplernya. P ini adalah pendengar dan S ini adalah sumber bunyinya. Di sini sumber bunyinya adalah ini, seorang anak yang meniup peluit, dan pendengarnya adalah mobil yang bergerak. Jadi di sini pendengarnya bergerak mendekati sumber. Di sini kita cari dulu frekuensi pendengarnya. Jadi di sini ada frekuensi layangan. Jadi rumus frekuensi layangan ini yaitu Fl sama dengan ini tanda mutlak. Karena di sini adalah layangan yang terdengar antara gelombang langsung dan gelombang yang dipantulkan. Berarti di sini adalah Fp dikurangi dengan Fs, frekuensi pendengar dikurangi dengan frekuensi sumber. Jadi ini rumus frekuensi layangannya. Di sini frekuensi layangannya adalah 10. Jadi di sini 10 sama dengan ini tanda mutlak. Jadi Fp-nya kita cari. Kemudian di sini dikurangi Fs-nya adalah 490. Jadi di sini 490. Jadi ini tanda mutlak. Jadi Fp-nya yaitu sama dengan ini 490 dipindah ke sini jadi positif. Jadi 10 ditambah dengan 490. Hasilnya adalah 500. Jadi 500 Hz. Ini frekuensi pendengarnya. Maka kita masukkan ke sini. Jadi Fp-nya adalah 500 per Fs-nya adalah ini 490 sama dengan di sini V-nya adalah kecepatan bunyi di udara. Jadi di sini 340. Kemudian di sini plus minusnya kita lihat bahwa pendengar ini bergerak mendekati. Jadi di sini positif. Maka di sini adalah positif karena dia bergerak mendekati. Jadi 340 ditambah Vp. Vp-nya ini kita cari. Jadi ini yang dicarinya per ini V-nya adalah 340. Vs-nya ini adalah 0. Jadi di sini karena 0 jadi bisa diabaikan. Karena Vs-nya ini adalah diam. Jadi sumbernya ini diam. Jadi pendengar mendekati sumber. Di sini jika mendekati adalah positif pendengarnya. Maka di sini positif. Jadi kita kali silang di sini. Jadi 340-nya dikali 500. Jadi di sini 500 dikali dengan 340 per 490 sama dengan 340 ditambah dengan Vp. Jadi ini yang dicarinya. Maka di sini 500 dikali 340 kemudian dibagi 490, ini hasilnya adalah 346,94. Jadi ini hasilnya.
Kemudian di sini sama dengan 340 ditambah dengan VP. Jadi 340-nya dipindahkan ke sini. Jadi di sini 346,94 ini dikurangi dengan 340 sama dengan VP. Maka VP-nya di sini sama dengan 346,94 dikurangi 340 adalah 6,94. Jadi ini VP-nya. Ini bisa dibulatkan jadi sama dengan 6,9 meter per second. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang A, 6,9 meter second pangkat min 1. Kemudian soal berikutnya, seseorang bergerak dengan kecepatan 10 meter second pangkat min 1 mendekati sumber bunyi yang diam dengan frekuensi sumber bunyi 680 Hz. Setelah sampai di sumber bunyi, orang tersebut bergerak menjauhi sumber bunyi dengan kecepatan yang sama. Jika kecepatan sumber bunyi di udara 340 meter second pangkat min 1, maka perbandingan kedua frekuensi yang didengar ketika bergerak mendekati sumber dan menjauhi sumber adalah, di sini yang diketahuinya adalah ini kecepatan pendengar. Jadi kecepatan pendengar ini mendekati sumber bunyi. Jadi di sini adalah VP sama dengan 10 meter per second. Jadi meter second pangkat min 1 ini adalah meter per second. Kemudian ini frekuensi sumber bunyinya. Jadi di sini adalah Fs sama dengan 680 Hz. Kemudian ini adalah kecepatan bunyi di udara. Jadi di sini V sama dengan 340 meter per second. Kemudian yang ditanyakan adalah perbandingan frekuensi yang didengar. Jadi di sini adalah frekuensi pendengar. Jadi perbandingan yang ditanyakan itu adalah, misalnya perbandingannya adalah FP1 berbanding FP2. Jadi frekuensi pendengar yang mendekati, jadi ini FP1, dan menjauhi sumber. Ini yang ditanyakan, yaitu sama dengan berapa. Jadi perbandingan pendengar yang mendekati sumber dan menjauhi sumber. Jadi untuk mencari perbandingan ini, kita menggunakan rumus efek Doppler, yaitu Fp per Fs sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Jadi kita menggunakan rumus ini. Karena di sini perbandingan, jadi perbandingannya di sini adalah yang mendekati dan menjauhi. Jadi ini berbanding, di sini adalah mendekati, jadi mendekati sumber bunyinya. Kemudian di sini adalah menjauhi, jadi menjauhi sumber bunyinya. Jadi pendengar ini bergerak mendekati, kemudian bergerak menjauhi. Kemudian di sini menjauhi, rumusnya sama, jadi Fp per Fs sama dengan V plus minus Vp per V plus minus Vs. Jadi di sini Fp-nya kita cari. Jadi di sini Fp per Fs-nya adalah 680 sama dengan V-nya adalah 340. Kemudian ini frekuensi sumbernya adalah 0. Di sini frekuensi pendengarnya. Jadi pendengarnya ini adalah mendekati. Ketika pendengar mendekati sumber, berarti ini positif. Berarti di sini adalah positif. Jadi di sini adalah plus Vp. Vp-nya ini adalah 10. Jadi di sini plus 10 per ini V-nya adalah 340. Di sini Vs-nya adalah 0, jadi bisa diabaikan. Kemudian di sini berbanding, Fp-nya kita cari, jadi Fp per Fs-nya adalah 680 sama dengan V-nya adalah 340. Kemudian di sini pendengarnya menjauhi, jadi Vp-nya ini menjauhi, maka di sini adalah negatif. Jadi negatif, jadi min Vp-nya adalah 10 per, di sini V-nya adalah 340 dan sumber bunyinya ini adalah 0. Jadi 0 bisa diabaikan. Jadi ini, maka untuk mencari Fp di sini adalah Fp1-nya, yaitu sama dengan ini 680 bisa dipindahkan ke sini. Kemudian di sini 340 ditambah 10 adalah 350, kemudian dikali dengan 680 per 340. Kemudian berbanding, di sini adalah Fp, Fp-nya adalah Fp2, ini menjauhi. Kemudian di sini sama dengan, ini 340 dikurangi 10 adalah 330. Kemudian dikali dengan
Ini 680-nya dipindahkan ke atas, jadi dikali 680 per 340. Jadi ini FP1-nya, kemudian di sini FP2-nya. Maka perbandingannya di sini adalah FP1 berbanding FP2. Jadi perbandingannya di sini adalah 350 dikali dengan 680 per 340 berbanding 330 dikali dengan 680 per 340. Jadi ini perbandingannya. Jadi di sini FP1-nya yaitu ini, kemudian FP2-nya yaitu ini. Jadi bisa dicoret yang sama. Jadi ini 680 bisa dicoret. Kemudian 340-nya bisa dicoret juga. Jadi ini 350, 330. Jadi FP1 berbanding FP2 ini adalah 350 berbanding 330. Ini nolnya bisa dicoret. Jadi perbandingannya adalah 35 berbanding 33. Jadi ini hasilnya. Jadi jawabannya adalah yang D, 35 berbanding 33. Demikian pembahasan mengenai gelombang bunyi.